SMA Negeri 3 Jember, sering disebut sebagai Semaga, yang berdiri sejak tahun 1985. Dengan menempati area seluas 15.070 meter persegi, SMA Negeri 3 Jember memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana yang dilengkapi untuk mendukung proses belajar mengajar maupun pembentukan karakter siswa, sehingga diharapkan lulusan kelak menjadi calon pemimpin-pemimpin bangsa yang unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik yang berkarakter dilandasi iman dan takwa. Visi sekolah kita itu adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter, mandiri, kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Secara prinsip, visi kami itu kita ambil dari elemen dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena kita berorientasi bahwa siswa kita nanti tujuan akhirnya adalah ingin menjadi pelajar-pelajar yang memang berkompeten dalam keahliannya masing-masing, kemudian dia bisa memberikan sumbangsih besar kepada negara. Prinsipnya seperti ini, sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kita masih punya 2 kurikulum di sini. Yang pertama Kurtilas, kurikulum 13, itu di kelas 12. Kemudian untuk kelas 10 sama kelas 11-nya kita sudah pakai kurikulum Merdeka. Nah, di Guru Merdeka itu tidak ada kata penjurusan, tapi pemilihan mata pelajaran. Nah, di pemilihan mata pelajaran itu memang ada 4 kelompok. Satu kelompok yang berorientasi kepada aspek saintis keipaan, kemudian ekonomi bisnis, kemudian ke sosial dan bahasa. Harapannya begini, sekolah itu punya harapan bahwa siswa itu nanti bisa berkembang sesuai dengan passion yang mereka miliki. Karena itu kemudian dalam kurikulum Merdeka itu mereka bebas memilih mata pelajaran yang mereka mau. Nah, kalau mereka di bidang eksakta, harapan kita adalah ya dia mungkin jadi saintis gitu kan, kemudian menjadi apa-apa yang terkait dengan engineer misalkan seperti itu, atau mungkin kalau guru ya mungkin guru IPA seperti itu ya. Nah, kalau di bidang bisnis dan manajemen itu mungkin harapan kita dia bisa mengembangkan kemampuan mereka di bidang bisnis atau ekonomi mereka. Kalau sosial berarti mereka masih ya mempelajari social studies saja. Jadi misalkan mungkin menjadi seorang sosiolog atau menjadi lawyer atau mungkin menjadi seorang politikus gitu kan, kalau dia misalkan masuk FISIP. Kemudian ada juga yang di bidang bahasa. Harapan kami ya mereka mengembangkan karirnya yang relevan dengan bidang kebahasaan. Yang pertama, selain dimasukkan dalam mata pelajaran mitigasi bencana, di situ kita edukasi masyarakat anak-anak tentang bagaimana memitigasi dirinya ketika bencana itu terjadi, karena mengingat wilayah kita kan wilayah rawan bencana gitu nih. Nah, upaya yang bisa dilakukan kalau melalui sekolah ya melalui pelajaran tadi, tapi kalau upaya apa yang sekolah lakukan untuk paling tidak menghindari mitigasi, misalkan satu, kita menyediakan satu space ruang yang ini nanti bisa dijadikan sebagai tempat evakuasi kalau misalkan ada bencana gitu. Jadi anak-anak evakuasinya di tempat itu atau di titik itu. Kemudian ada beberapa ruang-ruang yang mungkin riskan terjadinya kebakaran. Itu kita menyediakan seperti pertolongan pertama kayak tabung untuk pemadam kebakaran. Untuk bisa mengukur kira-kira kedalaman materi tentang mitigasi itu apakah sudah merasuk atau sudah mereka kuasai, salah satunya adalah dengan produk yang mereka hasilkan. Karena kurikulum Merdeka itu mengajarkan tentang diferensiasi, ada proses, ada konten, ada produk. Misalkan untuk produk, yang pernah saya lakukan adalah anak bebas untuk mengekspresikan pengetahuannya tentang mitigasi bencana. Kalau misalkan dia memiliki musical question yang tinggi, dia bisa menciptakan lagu yang bertemakan mitigasi. Kemudian ada yang bermain social drama mitigasi bencana. Ketika mitigasi bencana itu terjadi, ketika itu bencananya gempa di dalam ruang, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu disosial dramakan.
Kemudian ada yang membuat puisi, ada yang membuat poster, ada yang membuat infografis. Jadi diferensiasinya di situ. Saya ini kan ikut program guru penggerak. Di situ ada penekanan bahwa sebaik-baiknya pembelajaran itu adalah yang berpihak pada anak, berpihak pada murid. Jadi untuk berpihak pada murid, maka guru harus mampu mendiferensiasikan kebutuhan pembelajaran itu sesuai dengan potensi dan minat yang dimiliki oleh murid. Harapannya setiap guru itu pasti sama, bahwa pelajaran yang diberikan itu bisa berimbas kepada mereka, baik secara positif ya, atau paling tidak mereka mampu mengembangkan apa yang mereka miliki untuk menjadi sesuatu di masa depannya nanti. Jadi misalkan apa yang saya dapat dari sekolah, ketika nanti dia kuliah itu dikembangkan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dia miliki, sehingga dia bisa menularkan hasil pembelajaran ini kepada orang lain. Dengan adanya beberapa problem di SMA Negeri 3 Jember mengenai pemahaman siswa terhadap mitigasi bencana alam, maka kami dari tim Romaha Desa Universitas Jember 2023 akan bantu dan berupaya semaksimal mungkin dengan adanya program unggulan kami, yaitu diorama mitigasi bencana alam, dengan menggunakan beberapa disiplin ilmu yang akan bermanfaat untuk siswa dan sekolah.